Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Bastian Sebo. Kali ini saya akan mereaction sebuah video dari ML Studios, dan ini dari sumber yang saya yakin sumber media Malaysia yang bisa dipercaya, yang menampilkan fakta dan data yang benar ya. Ternyata teman-teman, kalau dulu ya orang sering mengatakan bahwa dalam segala hal Indonesia tertinggal dari Malaysia. Malaysia mengalami perkembangan yang jauh daripada Indonesia. Tetapi apa yang diungkapkan oleh video ini, dari video ini sangat mengejutkan ya. Ternyata dari Malaysia mereka juga ada berbagai hal yang mereka perlu belajar dari Indonesia. Dari segi politik, pemerintahan, kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan sektor ekonomi negara kita. Dan kita sebagai anak bangsa tentu bangga ya. Karena bangsa dan negara kita perlahan-lahan ya teman-teman, tidak langsung serentak, tidak ya. Tapi perlahan-lahan, pelan-pelan, sudah mulai mendapatkan berbagai respon positif di mata dunia ya. Artinya mereka menjadikan Indonesia ini sebagai role model ya, sebagai contoh bagi negara mereka untuk bisa mengikuti bagaimana Indonesia ini bisa berkembang perlahan-lahan untuk bergerak ke arah kemajuan ya. Dan video ini juga bisa menjadi koreksi bahwa setiap negara pasti mempunyai kelebihan, mempunyai kekurangan ya. Jangan hanya mengumbarkan kekurangan negara orang lain, tetapi kita tidak pernah mengakui bahwa negara itu juga punya kelebihan. Nah teman-teman, saya disclaimer dulu ya, sebelum saya react videonya ya. Ini ada suara-suara sumbang di luar sana yang ya, saya tetap anggap kalian yang mencintai, membenci saya itu semuanya, saya anggap kalian itu adalah suatu hal yang istimewa bagi saya. Artinya kalian suka dengan konten ini, mengikuti perkembangan channel ini, itu adalah hal yang bagus. Jadi saya menerima semua kalian di sini, entah yang kalian suka dengan saya ataupun tidak suka. Untuk beberapa netizen Malaysia, karena saya yakin tidak semua netizen Malaysia itu tidak suka dengan saya. Ada juga yang ternyata mereka bisa menerima setiap apa yang saya sampaikan itu dengan baik. Dan ada beberapa yang tidak suka, dan beberapa itu yang melarang saya untuk jangan kontenin tentang Malaysia, jangan Malaysia lagi, jangan bahas Malaysia, jangan sibuk dengan Malaysia. Nah mohon maaf ya, saya merasa ini kalau ada suara-suara seperti itu, bagi saya ini sangat tidak adil bagi saya. Kenapa tidak adil bagi saya? Karena sementara saya dilarang di luar sana ya, teman-teman bisa saksikan sendiri, banyak sekali YouTuber reaction yang bermunculan dari Malaysia, entah yang sudah lama, YouTuber lama, ataupun YouTuber baru yang berjuang dari 0 subscriber sampai ribuan subscriber, dan mereka berlomba-lomba, mereka banyak sekali bermunculan kontenin tentang hal-hal yang ada di Indonesia yang ya mohon maaf ya, kalau bagi saya ini saya harus terus terang, walaupun agak ya menjilat dikit lah, tapi tidak apa-apa ya. Saya tidak pernah melarang itu, kita tidak pernah mengatakan bahwa itu tidak boleh, itu tidak boleh. Tapi kita membiarkan saja. Dan semoga teman-teman bisa memahami, bisa berpandangan seperti itu ke saya juga. Sangatlah tidak fair, sangatlah tidak bagus ketika saya dilarang untuk bungkam, tidak boleh membicarakan tentang Malaysia. Sementara YouTuber reaction di luar sana ada banyak sekali yang mereka kontenin tentang Indonesia. Saya harap teman-teman Malaysia bisa memahami dan bisa saling menerimalah. Oke teman-teman, tanpa perlu panjang lebar lagi, saya akan langsung saja menyajikan konten reaction bahwa ternyata diam-diam Malaysia banyak belajar juga dari Indonesia. Indonesia telah potong kita. Saya rasa dia bermula dengan sejak 10 tahun lepas ni dia berkembang. Dia mengenangi masalah dia punya birokrasi, masalah rasuah dia dan sebagainya. Yang keduanya, dia injek satu kemahuan baru kepada rakyat dia dengan polisi-polisi dan ekosistem yang berlainan. Simple, contoh simple, dia lancarkan Kopi Indonesia yang menggambarkan seolah-olah brand Kopi Indonesia ni antara yang terbaik di dunia. Dan that itu mewujudkan ruang pasaran baru sampai kita kata international players, competition, Starbucks dan sebagainya pun tergugat dengan Kopi Indonesia sebagai satu
contoh. Poin dia menjadi satu fenomena dan dia membuka ruang. Satu pasaran baru, satu dia penjenamaan baru dan sampai boleh compete kepada dengan international players. Macam tu juga dengan polisi-polisi lain. Contohnya dia memperkenalkan dasar poros kelautan Indonesia sebagai maritime axis dan dia memperlengkapkan infrastruktur kelautan di Indonesia. Dan juga dengan pembangunan Jakarta 2.0, Nusantara sekarang ni nama dia. Dan Nusantara tu bercakap tentang smart city, circular economy, bercakap tentang green building, bercakap tentang AI dan sebagainya, IoT dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya membuka pasaran dan dia menjenamakan balik Indonesia. Ada satu orientasi baru, target baru. Sebab tu sekarang ni world economy bercakap Indonesia berpotensi menjadi satu ekonomi besar. Ini proses penjenamaan yang berlaku kepada Indonesia yang menarik investor-investor yang datang. Walaupun mereka pun menghadapi masalah yang sama dengan kita, dengan COVID, dengan kelembapan ekonomi dan sebagainya. Tetapi kerana ekosistem itu ada, penjenamaan itu berlaku, maka post-COVID adalah opportunity kepada mereka. Berbanding dengan kita struggling post-COVID ni. Selepas daripada 98 di Indonesia kan, mereka selepas Suharto jatuh, berlaku reformasi dalam politik Indonesia dan dia mengembangkan pilihan-pilihan politik ni lama bercambah. Dan Indonesia juga melalui period perawatan dia sendiri. Dia learning from keadaan politik yang ada. Kat situ pun mereka struggling, keluar tokoh-tokoh kata pemimpin politik mereka pun yang bertukar ganti juga. Itu normal proses dalam proses pembaharuan. Tetapi kerana faham politik mereka yang lebih liberal, mereka lebih an open society, kritikan itu lebih meluas, mereka lebih terbuka dalam konteks sama ada pembacaan mereka kepada perbicaraan mereka Kalau kat Malaysia ni bercakap tentang intellectual discourse ni orang tak dengar, tapi itu orang kata rencam pelbagai dalam wujud di Indonesia. Itu mempengaruhi proses pematangan politik yang ada. Dan bila perdebatan itu konkret, dia juga berubah infrastruktur ataupun fundamental yang ada dalam kerajaan. Termasuklah isu rasuah. Dulu cakap kata Indonesia ni sinonim dengan rasuah. Sekarang ni tak semestinya. Kita bercakap tentang facilities government, birokrasi dan sebagainya, itu makin diperkemaskan. Mereka lebih rencam dari segi politik melihat calon-calon yang ada. So mereka melihat calon-calon yang diuji dan melihat kepada hasilnya kepada rakyat. Sebab tu Abang Jokowi pun tidak lahir sebegitu tiba-tiba keluar, tapi proses ni adalah bagaimana pembuktian dia sebagai gubernur, sebagai pemimpin di peringkat wilayah dan sebagainya, barulah dia boleh naik sebagai pemimpin politik, dan ketika itu barulah parti politik align dengan dia dan mereka ada banyak pilihan dari segi politik. Tetapi di Malaysia tidak. Kita ni masih terperangkap dalam konteks budaya dan pemikiran politik lama. Kita masih terperangkap dengan pilihan-pilihan berdasarkan parti. So hanya parti-parti besar ni, pemimpin politik besar yang akan mewarnai corak politik dia. Dan proses dalam parti politik ni dia kata siapa in favor of the big leader lah. Itu adalah yang mewarnai kepimpinan dia. Kalau you tak sokong dia, you are out. Kerana kita ni mungkin kita punya feudalistic mind tu masih kuat. Nah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan videonya ya. Dan saya rasa video ini bisa menjadi bahan pembelajaran bahwa setiap negara pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dari Indonesia bisa dipelajari oleh Malaysia dan juga kelebihan dari Malaysia ini bisa dipelajari dari Indonesia ya. Dan saya sebagai salah satu masyarakat Indonesia, sebagai salah satu anak bangsa Indonesia, saya merasa bangga, merasa bahagia ya. Artinya negara kita mendapatkan berbagai penyambutan yang positif dari bangsa luar ya. Dan ini sangat disayangkan sekali kalau misalnya ada anak bangsa kita sendiri yang sampai saat ini masih menjelek-jelekan negara sendiri. Ironi sebenarnya ya. Oke teman-teman, saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.